Jadi kita masuk caption. Minggu lalu sudah kita bahas yang 2 jam itu. Nah, sudah saya berikan tugas caption untuk menganalisa belum di IPA 2? Belum. Menganalisa belum ya? Iya, aku yang ngebahas Soal ya. praktis gitu. Oke. Jadi praktisnya tidak bisa kita semua ya. Mungkin nanti kamu pelajari aja sendiri dan saya akan bahas ini ya. Nah, karena akhirnya nanti kita akan menulis sebuah caption, materi yang akan saya bahas hari ini writing caption. Walaupun nanti bisa dulu ya sebelum ke menulis. Nah, jadi menulis sebuah itu bagaimana ya? Nah, bisa kamu baca langsung aja saya jelaskan ya karena 1 jam. When you photo caption, there are some rules you have to follow. Jadi ketika kita menulis sebuah caption, ada beberapa peraturan yang harus kamu ikuti, gitu kan? Foto caption itu apa? Caption itu kan kemarin sudah sepakat ya, adalah brief explanation, penjelasan singkat ya, to extend the photo or the picture, untuk menjelaskan gambar, ya. Nah, ketika kita ingin menjelaskan gambar teks caption, maka ada beberapa peraturan. Yang pertama, answering view 1H question. Jadi sebuah text caption harus bisa menjawab pertanyaan 5W 1H, 5W 1H, ke ini lagi ya. Harusnya di sini kemana? Ini pepet mana yang aku ya? Sini ya? Bukan. This one. Nah ya. Nah, cuman ditambah dengan 1W lagi jadi 6W1H. The first W is what is the title? Apa sih judul caption itu? Jadi ketika kamu nulis caption harus ada judul di situ. The second W is what or who is in the picture. Siapa sih dalam gambar itu atau apa? Kalau kemarin misalnya unique library, that is the title. Kemudian who-nya atau what-nya the national library gitu ya. Kemudian what is going on? Apa sih yang terjadi? Has become an architectural symbol. Kemudian kemarin when-nya nggak ada ya, where-nya di mana, means ya. Kemudian why? Kenapa dia jadi simbol arsitek? Karena because of its diamond-like shape and the eye-catching LCD in the night ya, kalau nggak salah. Kemudian how-nya designed and built by bla 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 gitu kan. Nah, so if you want to write a photo caption or caption from a picture, your sentence must contains of 7 component like this. Ada 7 komponen seperti ini. Ya. Although there are only 3 sentences, walaupun ada cuma 3 kalimat dalam caption, tapi mencakup ini semua. Kalimat pertama dari what is title sampai dengan where, when ya. Tuh. Kalimat kedua why, menjelaskan why. Kalimat ketiga how, udah selesai. Itu kalau sudah ada 7 komponen ini berarti foto caption kamu sudah memenuhi syarat yang pertama. Answering the 6W and 1H question ya. Kemudian next. Nah, the second rule, peraturan yang kedua, use the present tense to describe action in the photo. Jadi gunakan kalimat present tense untuk menggambarkan kegiatan dalam foto. Ya. Jadi foto yang nanti sebentar diulang ya. Caption itu nggak hanya foto sebetulnya, bisa juga dari grafik ya, grafik seperti yang di latihan kemarin, yang penjual es krim itu. Tapi karena fokus ke berita, maka saya akan beri tugasnya bukan caption yang lain, tapi foto caption ya. Maka di sini dibilang
use the present tense to describe action in the photo. Gunakan simple present tense atau kata kerjanya bentuk pertama untuk menggambarkan kegiatan dalam foto. Nah, jadi foto yang harus kamu miliki nanti adalah sebuah foto kegiatan, action ya, activity, an activity, not only a picture, bukan hanya foto kamu sedang jalan-jalan terus difoto gitu kan, itu bukan activity. Misalnya kamu sedang you are playing volleyball, kamu sedang bermain bola nih fotonya padahal dalam rangka ikut lomba, atau kamu sedang tari saman ya, atau apalagi ya, banyak kegiatan di sekolah kan ya, walaupun pandemi yang saya tahu kemarin OSIS banyak kegiatan, ekskul juga masih ada kegiatan yang bisa difoto ya gitu. Atau yang paling gampang yang kemarin kelas 12 kan ada wisuda ya, mungkin ada petugas OSIS yang hadir ya di sana, mungkin di foto-foto. Atau yang sekarang yang baru-baru nih suka ada apa tuh literasi religi, literasi apa gitu kan, mungkin ada kegiatan di situ. Nah, itu fotonya kegiatan. Kata kerja yang digunakan untuk menyatakan what is going on atau activity harus menggunakan simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. Kalau mengikuti misalnya join aja nggak pakai ed, nggak pakai s, tapi join. Ya kecuali subjeknya tunggal ya, he joins gitu kan. Tapi maksud saya nggak pakai ed, bukan bentuk past tense. Karena biasanya nih terjebak kalau caption itu kan menceritakan yang sudah lewat. Nah, biasanya kan menggunakan past tense ya kalau bahasa Inggris yang sudah berlalu. Tapi dalam foto caption ini, di sini peraturannya menggunakan simple present tense. Kenapa? Jadi untuk menunjukkan bahwa itu gambarnya masih up to date, masih berita baru walaupun sudah 2 bulan, 3 bulan, jadi nggak terlalu jadul gitu ya, masih up to date. Jadi menggunakan simple present di kalimat pertama. Misalnya nih, ada contoh ya. Siapa nih yang OSIS di sini nih di IPA 2? Ada foto kegiatan siswa sedang mengikuti upacara. Nah, fotonya sedang upacara, kamu foto biasa kan dari atas ya di foto tuh. Kemudian judulnya ini dalam rangka apa ya upacara ini? Oh iya, memperingati hari kemerdekaan nih. Jadi makalah the title-nya is The Independence Day. Titik. Kemudian setelah itu who-nya siapa ya tadi ya? Who-nya adalah all of students of Mantri Jakarta. Atau mungkin ada guru juga, all of students and the teachers. What is going on-nya apa? What is going on-nya adalah joins a ceremony, mengikuti sebuah upacara in front of school when on 17 August 2019. Itu masih upacara ya. Oke. Kemudian titik, nah itu sudah satu kalimat menggunakan simple present, menggunakan kata pertama join. Kalimat keduanya why, kenapa mereka upacara ya, baru menggunakan simple past tense. They celebrated, mereka merayakan, atau commemorated, memperingati ya, the Indonesian Independence Days, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Kemudian how-nya ya, apa saja sih, bagaimana sih memperingatinya ya, misalnya after ceremony they join like competition ya, some competition misalnya. Nah itu kalimat pertama menggunakan simple present, yang kedua menggunakan past tense, dan yang ketiga past tense. Jadi untuk foto caption cukup 3 kalimat. Kalau kamu sudah benar itu mencakup semua tensesnya present dan past tense, itu sudah 100. Padahal kemarin waktu nulis surat lamaran 100 itu harus 4 paragraf ya. Walaupun copy paste kan tadi harus dipikir gitu kan. Apalagi sih kalau nulis sendiri. Nah, the third rules, peraturan yang ketiga adalah written in a complete sentence. Tulislah dalam kalimat yang lengkap. Jadi bukan not in a phrase, but in a sentence, tapi dalam sebuah kalimat. For example, ini kalimat nih, Sumerian's boys itu subject, wars itu predicate. Tadi kata kerja bentuk pertama ya, simple present. Kemudian Barcelona
uh, football teams itu objek. Nah, ini namanya complete sentence. Kalau yang tadi contoh yang saya buat, subjeknya mana? All of students of Mansi Jakarta. Predicate-nya mana? Join. Complement or objeknya mana? A ceremony. Jadi itu namanya sentence, kalimat ya, sebuah kalimat. Bukan frase ya. Kemudian yang keempat, clearly identify the people and the location that appear on the photo. Mind the correct name. Jadi kenali dengan benar ya, dengan jelas nama dan tempat yang muncul dalam foto. Sebutkan kalau memang upacaranya di depan kecamatan, di depan kecamatan. Kalau di depan sekolah itu namanya location. Kalau nama, kalau ada namanya, kalau cuma beberapa orang, kalaupun sulit mengejanya, kayak yang kemarin contoh kemarin yang di caption yang nomor berapa tuh, yang spray semen itu, kan namanya susah. Harus betul, jangan dikurang-kurangi atau apa namanya, disingkat-singkat atau disalah-salahin apalagi ya. Misalnya kamu berfoto dengan Pak Nuroto ya, kamu salah nulis Naruto, itu kan jadi salah ya, padahal saya Mister Nuroto, the principles of Mansri Jakarta gitu ya. Lokasi juga harus jelas. Jadi tidak boleh nama disingkat-singkat atau apalagi salah. Harus benar-benar diperhatikannya. Kayak ini namanya susah ya. Siapa? Sulef, Kanik gitu kan. Nah itu tulis. Harus cari sumber lain kalau kurang jelas. Nah, ada lagi peraturan menulis sebuah caption. Never include personal feelings. Jangan pernah mengikut sertakan perasaan pribadi. Ya seperti kata-kata beautiful, scary, sad, lovely, or happy. Itu kan personal feeling. Jadi karena foto caption itu like news, seperti sebuah berita, itu harus fakta ya. Fakta saja yang orang bisa lihat. Kan kalau dibilang my happy mother, yang tahu bahagia kan cuman kamu. Kalau lihat di foto kan, walaupun senyum belum tentu bahagia kan. Berarti itu personal feelings ya. Atau scary accident, walaupun fotonya kemarin Beko itu mengangkat sebuah bis itu scary, tapi belum tentu bagi orang lain itu scary, menakutkan. Oh, bagi yang biasa petugas itu nggak mungkin nggak scary. Jadi kata-kata seperti beautiful, scary, sad, happy, lovely itu dihindari, tidak digunakan. Walaupun fotonya misalnya kamu sedang activity di you are doing something in a beach ya, di sebuah pantai. Tapi activity misalnya sedang poli pantai gitu kan, lomba dalam rangka memperingati Nyi Roro Kidul misalnya ya. Nah, itu kan pantainya indah. Kamu jangan bilang judulnya The Beautiful Beach. Itu bukan caption yang bisa maksud di sini ya. Kecuali kalau caption-caption yang cuma di Instagram ya, ada foto di bawahnya Beautiful Beach gitu doang kan, Pangandaran Beach gitu kan. Tapi ini caption yang saya maksud dalam sebuah berita ya. Jadi informasi yang dianggap berita. Jadi tidak perlu menyampaikan menyertakan kata-kata yang personal feeling, perasaan pribadi ya. The feeling and the emotion are for readers. Jadi biarkan si pembaca yang merasakan itu indah apa enggak, gitu kan, menakutkan apa enggak ya. Nah, jadi personal interpretation juga ya, Meh. Kayak sudut pandang seseorang jangan dimasukin di foto caption. Enggak. Cuma kalimat-kalimat seperti sini saja nih. Kan kemarin kita bahas ya, how to analyze a photo caption, bagaimana cara menganalisa sebuah foto caption. Kemarin yang sudah kita baca ini ya, unique library, bla 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 bla. Nah, kita lihat nih caption ini sudah memenuhi syarat penulisan caption enggak? Gitu. Caranya gimana kita tahu? Dengan cara menjawab pertanyaan. 7 pertanyaan. Question number 1, title, ada nggak judulnya? Ternyata ada. Judulnya apa? Unique Library. What atau who? Ada nggak yang dijelaskan di sini? Ternyata ada. Di sini bukan who, tapi what. Yaitu National Library of Belarus ya. Kemudian, what is going on? Apa sih yang terjadi dengan perpustakaan nasional itu? Ternyata dia has become an architectural symbol. Itu what is going on. Where-nya ada in Mirs, tapi where-nya sini nggak ada.
nggak apa-apa kalau kamu menganalisa ternyata nggak ada Bu, nggak ada waktunya, ya jangan dipaksakan. Misalnya gini, eh, kemarin ada yang nanya ya apa ya, adanya tanggal surat kabarnya yang nggak usah, yang saya analisa jangan surat kabar tapi text captionnya ya gitu. Eh, why? Kenapa sih dia menjadi simbol? Dia dikatakan bahwa uh, for its diamond-like shape ya, karena bentuknya seperti berlian, and the eye-catching LED in night ya, karena LED-nya yang display LED-nya yang eye-catching itu yang bisa dinikmati oleh mata ya. Kemudian how-nya bagaimana sih? Maksudnya bagaimana itu bisa menjadi seperti itu? Ternyata dia dibangun dan didesain oleh siapa gitu kan? Nah, ini namanya analisa caption. So before you write a photo caption, sebelum kamu menulis caption sendiri yang di KI 4, maka untuk membantu pemahaman caption untuk menulis di KI, kamu coba dulu analisa. Maka tugasnya sekarang adalah, mungkin saya nggak kasih waktu lama-lama ya, sampai nanti ketemu lagi, kamu harus sudah selesai tugas ini, nanti di apa namanya di KI 3 saya buatkan roomnya. Your task is find out an example of photo caption. Kamu cari sebuah contoh foto caption, jadi caption yang ada fotonya ya. Kemudian from magazine boleh, from newspaper, sekarang mah from internet ya, from Google. And then analyze dan analisa by answering this question, dengan cara menjawab pertanyaan ini. Title, who or what is going on, where, when, why, and how. Oke. I think that's all. Any questions? Ada pertanyaan? Ma'am, I want. Okay, please. Uh, Ima ya. yes, ma'am. Itu harus dari buku sama majalah. Boleh nggak, ma'am? Kalau misalkan nemunya apa contoh captionnya itu dari internet atau sosial media gitu. Boleh, boleh. Itu kan ini kan materinya waktu itu masih di kelas ya, masih belum seperti ini. Sekarang juga mencari majalah juga udah susah, nyari koran juga udah susah, apalagi berbahasa Inggris. Jadi boleh dari internet. Tapi biasanya di internet itu ada majalah, ada koran gitu ya. Berbahasa Inggris ya. Nah, cari tuh di situ ada foto yang ada captionnya. Misalnya sekarang apa sih magazine yang masih eksis di media sosial itu yang digital itu? Kalau dulu kan masih ada Times, ada Reader's Digest gitu ya. Sekarang itu kayaknya kalau yang di print out sudah punah ya, sudah nggak ada. Nah, mungkin dari di media sosial atau di internet silakan boleh. Tapi yang pasti harus foto caption yang berupa news ya, berita yang ada kalimatnya, bukan yang cuma sekedar ada foto gunung di bawahnya how beautiful mountain, itu bukan foto caption yang kita maksud di sini ya, yang untuk berita. Itu sebenarnya masih caption juga, captionnya cuman kamu lagi foto rame-rame berlima, kemudian di bawahnya captionnya apa? Miss you all gitu ya. Nah itu, tapi itu bukan berita buat saya atau buat orang lain. Itu mah urusan kamu, mau kangen apa enggak gitu ya. Jadi yang saya tugaskan di kamu adalah cari foto caption yang berbentuk berita seperti ini. Oke, Muhima. Thank you for your question. Ya, still any question? Masih ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa nih? 10 ya? Mam. Ya. Jadi tugasnya itu nyari foto yang udah ada apa namanya captionnya, habis itu dianalisis ya? Iya, betul sekali. Jadi sekarang tugasnya belum menulis, cuma menganalisa ya, nyari foto caption. Tahun kemarin itu saya dapat webnya dari anak 12 IPA 3, tapi saya lupa. Ketika saya buka itu ternyata banyak contohnya foto caption yang kita maksud, yang kita bahas ya. Gitu. Nah, kamu cari kira-kira yang memang sesuai dengan yang kita bahas, kemudian dianalisa dengan menjawab 7 pertanyaan tadi. Pertanyaan yang tadi mana ya? Nah, ini ya. Ini. Jadi nanti kamu tulis, simpen foto captionnya di atas, fotonya sama captionnya.
Di bawahnya seperti ini. Title titik 2 apa? Sebutkan aja gitu ya. Kemudian what or who-nya apa. Jadi kalimatnya nggak harus panjang-panjang. What is going on-nya kayak tadi kan, what is going on-nya tuh hanya nah di sini has become gitu kan, telah menjadi, atau kalau mau dibuat menjadi kata benda has becoming, tapi nggak usah gini aja apa-apa, walaupun secara kalimat dia salah. Ini kan bukan kalimat ya, ini cuma potongan-potongan kalimat. Atau kalau yang tadi join gitu kan, where, sebutkan tempatnya aja. Tadi Fadli ya. Oke, setelah ini question masih ada pertanyaan? Maaf, Mem. Ya. Sapa. Oh, Sapa hadir. Itu informasi ya. Sapa lamarannya belum, sudah kirim belum Sapa? Sudah, Bu. Kapan? Sudah dicek belum? Mungkin salah karena nilainya masih ada ya. Masih kosong. Nanti dicek lagi ya Sapa ya. Kalau bisa hari ini selesaikan. Kalau mau nilainya dimasukin, kalau enggak berarti masih kosong yang satu. Dan nanti nilai yang satu di rata-rata dibagi 2. Itu kan agak, walaupun nilai raport tengah semester aja, kalau nilainya jelek kan biasanya kamu malu ya sama your parents, your mother. Ada yang malu, ada yang takut, ada juga mungkin yang orang tuanya nilai oriented, nilai aja yang diperhatikan. Kalau jelek langsung kamu langsung dimarahi, langsung wah gitu ya. Tapi kalau orang tua yang bijaksana, biasanya dia akan mencari sebab kenapa ya anak saya nilai begini. Kemudian coba cari informasi, tanya anaknya, tanya wali kelasnya, tanya gurunya gitu ya. Tapi kan kadang-kadang tidak semua orang tua punya waktu ya untuk itu. Jadi mau ingin melihat orang tua bahagia sementara melihat PTS bahagia, anak saya nilainya bagus-bagus, di bahasa Inggrisnya bagus. Kan berpahala kamu bikin orang tua bahagia ya, Safa ya. Oke, setelah di question masih ada pertanyaan?